Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah alladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang walillahil hamdu masih menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menikmati berbagai karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, memanfaatkan setiap momentum-momentum yang terbaik dalam hidup kita untuk memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan kita, meningkatkan nilai-nilai kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menjadi sebuah kebaikan bagi setiap muslim ketika ia senantiasa berada dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Di mana setiap langkah dan tindakan yang kita lakukan selalu berada di atas landasan keimanan, selalu berada di dalam niat untuk melakukan amal saleh, baik itu yang berkaitan ibadah kepada Allah maupun muamalah atau adab pergaulan kita dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berada di jalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bekerja sama untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar pada setiap kesempatan, pada setiap keadaan. Dan kemudian menanamkan ketabahan di dalam diri kita, karena menuntut ilmu, memelihara keimanan, menjaga amal saleh, menyebarkan kebaikan di tengah manusia, itu membutuhkan ketabahan. Ikhwatil hadirun, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan bagi setiap ikhwah ya yang berada dimanapun Allah Subhanahu wa taala melanggengkan dan melestarikan nafas kehidupan kita. Pada pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan masuk pada kaidah yang ke-16 dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Sekali lagi merupakan kitab yang merangkum berbagai kaidah-kaidah usul fikih tingkat dasar, tetapi yang mencakup berbagai persoalan. Tujuan kita mempelajari kitab ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempermudah jalan kita memahami fatwa, penjelasan, syarah para ulama, memahami penjelasan dan syarah para duat, ya, para juru dakwah ketika mereka melontarkan atau menyampaikan berbagai persoalan dan mereka mengutip kaidah-kaidah usul fikih. Sehingga dengan memahami istilah-istilah tersebut, kita akan lebih mudah menyelami setiap penjelasan yang disampaikan oleh para juru dakwah ketika mereka menjelaskan tentang ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ke-16 ini berbunyi al-'adlu wajibun fi kulli syai'. Sikap adil, ya. Adil di sini dalam pengertian syariat yang nanti akan kita jelaskan, bukan adil dalam pengertian kosakata bahasa kita, ya, di bahasa Indonesia. Al-'adlu wajib, sikap adil itu wajib dilakukan fi kulli syai', dalam segala hal. Wal fadlu, dan sikap fadl, ya, boleh sementara kita terjemahkan dengan keutamaan, masnunun, disunnahkan. Ya, kata fadl ini juga kadang disebutkan dengan ihsan. Adil atau sikap adil itu hak kewajiban kita. Hak kewajiban kita.
Sementara al-fadlu atau ihsan itu adalah kelebihan, keutamaan yang apabila kita lakukan maka kita akan menempati posisi yang lebih baik. Maka dikatakan di sini wal fadlu masnun, keutamaan itu disunnahkan. Sebelum kita membahas tentang kaidah ini, kita akan mengilas balik ya, ini penjelasan tentang makna dari kata al-adl ya. Pengertiannya secara syariat, penggunaannya dalam mustalahatul Islam, dalam terminologi yang digunakan ketika kita membahas tentang Islam, ketika kita membahas tentang ibadah, membahas hubungan kita dengan Allah atau hubungan kita dengan sesama makhluk. Kaidah ini ikhwas sekalian fiddin merupakan kaidah yang sangat universal sekali. Salah satu di antara kaidah terpenting. Ketika seorang muslim mengamalkan kaidah ini dengan benar, maka dia akan menjadi rahmatan, ya, bagian dari rahmatan lil alamin, bagian dari rahmat untuk alam semesta. Dia akan menjadi kebaikan dimanapun dia berada, apapun posisinya, ya, siapapun dia, apapun gendernya. Ketika seseorang mengamalkan keadilan dan mengamalkan keutamaan. Sebelumnya kita akan membahas, atau boleh kita katakan mengilas balik ya, pembahasan tentang al-adlu, karena dalam beberapa kaidah sebelumnya telah dijelaskan makna al-adlu. Di dalam peristilahan atau mustalahatul Islam, terminologi Islam, kata al-adlu wal fadlu atau al-adlu wal ihsan, adlun dan ihsan, itu disebut dengan kata kalimatani idza iftaraqata tahadata wa idza tahadata iftaraqata. Apa artinya? Artinya dua kata yang apabila disebutkan secara terpisah maka artinya berbeda. Maaf, saya ulangi lagi. Dua kata yang apabila disebutkan secara terpisah maka artinya menjadi sama. Saya ulangi lagi. Disebutkan secara terpisah artinya sama. Tetapi ketika kedua kata itu digandengkan dalam satu kalimat atau satu penjelasan, maka keduanya memiliki makna yang berbeda atau sedikit berbeda. Kenapa dikatakan bahwa ketika disebutkan secara terpisah artinya bisa menjadi sama? Itu seperti kata al-Islam, al-iman. Ya, Islam dan iman kalau disebutkan sendiri-sendiri artinya sama. Anda seorang muslim. Dengan satu waktu kita mengatakan Anda seorang mukmin, artinya sama. Kita harus memperbaiki iman kita di satu waktu. Lalu di waktu yang lain kita mengatakan kita harus memperbaiki Islam kita, artinya sama. Tetapi ketika digandeng dalam satu kata, iman dan Islam, maka artinya menjadi berbeda. Al-adl wal ihsan ketika disebutkan secara terpisah, ya, artinya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai kebajikan menurut kacamata Islam, menurut pandangan Islam. Contohnya dalam hadis Nabi yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah itu mewajibkan kita berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Artinya berbuat kebajikan, mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang dipandang baik oleh Islam. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang ihsan, yang baik. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang ihsan atau baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yulhi dzabihatah. Kalau mau menyembelih, buat pisau itu menjadi tajam dan buat setiap yang disembelih itu merasa nyaman. Dengan cara penyembelihan yang tepat, ya, mudah terjadi izhaqun nufus, ya, lepasnya nyawa dari binatang tersebut, tidak memperlihatkan proses penyembelihan itu di antara sesama hewan sembelihan, ya, tidak melakukan pemaksaan, dibanting, diikat, disakiti dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai macam proses yang masuk kategori ihsan. Ini kita menjelaskan kata ihsan, bahwa ihsan di sini artinya kebajikan, nilai-nilai kebajikan di dalam Islam. Maka maknanya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati
ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada siapapun yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan ketika kalian itu memutuskan hukum di tengah umat manusia, maka putuskanlah hukum tersebut dengan adil, dengan keadilan, yaitu dengan ihsan, dengan kebajikan. Yang dimaksudkan di sini adalah keadilan, kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antahkumu bil adl, antahkumu bil kitab was sunnah. Berhukum dengan adil artinya berhukum dengan kitab dan sunnah. Karena tidak ada kebaikan dan tidak ada keadilan di dalam Islam kecuali ketika itu dibenarkan di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu disyariatkan di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga artinya kata ihsan dan adl itu memiliki makna yang mirip atau seimbang. Nyaris sama ya. Keduanya adalah nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Islam. Tetapi ketika dua kata itu digandengkan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita bersikap adil dan ihsan. Wa ita'idzil qurba, dan kemudian berbuat kebaikan atau berinfak kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perbuatan fahsya, perbuatan mungkar, ya, perbuatan zalim terhadap sesama kita. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah mengingatkan kalian agar kalian selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah memerintahkan adil dan ihsan, maka keadilan dan keihsanan di sini memiliki makna yang berbeda. Ya, setidaknya menurut penjelasan para ulama, kata adil dan ihsan ini adalah tingkatan kebajikan. Bahwa ihsan memiliki tingkat kebajikan yang lebih tinggi daripada adil. Itu digambarkan misalnya oleh Imam Sufyan ibnu Uyainah. Beliau mengatakan arti al-adlu istiwa'ul alaniyati bis-sirri. Istiwa'u al-alaniyati bis-sirri atau al-alaniyati bis-sarirah. Ketika tampilan fisik seseorang, perilaku fisik seseorang itu sama baiknya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, tampilan fisik seseorang misalnya yang bagus, ya, rajin beribadah, ya, murah senyum, ya, suka melakukan kebaikan, rajin melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ini secara zahir, secara fisik. Ketika perilakunya secara fisik yang baik itu sama dengan yang ada di dalam hatinya, ya, baik lahir maupun batin, maka dia dikatakan adil. Dan dikatakan ihsan mata takunus sariratu aw sirruhu afdalu min alaniyati. Ketika apa yang ada di dalam hatinya itu lebih baik daripada zahirnya. Seseorang yang menyimpan kebaikan jauh lebih banyak dalam keheningannya daripada di tengah keramaian. Kira-kira seperti itu. Lebih banyak melakukan kebajikan yang tidak terlihat oleh manusia daripada yang terlihat oleh manusia. Itu dikatakan ihsan. Sehingga derajatnya lebih tinggi. Lalu bagaimana ketika seseorang misalnya sir atau hal yang tidak tampak dalam dirinya justru lebih jelek daripada tampilan lahirnya? Maka ini yang disebut dengan zulmun, kezaliman. Seseorang dikatakan zalim, ya, wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Bukan Allah menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena setiap manusia berbuat dosa, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka ketika seseorang perilaku lahirnya lebih baik daripada batinnya, lahirnya baik, batinnya tidak sebaik lahirnya, maka dia telah berlaku kezaliman. Ya, kelihatan ikhlas tapi tidak ikhlas, ya, kelihatan baik tidak baik, ya. Mulutnya senyum tapi hatinya mendongkol, misalnya seperti itu. Ya. Perilaku lahiriahnya mau nolong tapi dalam batinnya malah mau menjerumuskan. Nah, pada saat itu seseorang telah melakukan kezaliman. Maka ikhwas kalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan memiliki tingkat lebih tinggi daripada al-adl.
Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, dalam silsilatul hadis as-sahihah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan sahih hadis ini. Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min 'amal salih falyaf'al. Siapapun di antara kalian yang mampu melakukan amalan-amalan yang tidak tampak oleh orang banyak, bainahu wa bainallah, hanya antara dia dengan Allah, maka hendaknya dia melakukannya. Makanya para ulama mengatakan, ya, al-khabi'ah atau khaba'i itu adalah amalan orang-orang saleh. Jadi amalan tersembunyi itu adalah merupakan amalan pamungkasnya orang-orang saleh. Amalan pamungkasnya orang-orang saleh. Tidak ada orang saleh di dunia ini yang tidak memiliki khabi'ah atau amalan-amalan tersembunyi. Ya, oleh sebab itu Ibnul Jauzi pernah mengungkapkan satu ungkapan yang luar biasa, ya. Laqad ra'aitu man yukthirus salata was-siyama was-samta wat-takhasyu'a fi nafsihi wa libasihi wal qulubu tambu'an. Kadang-kadang aku menyaksikan ada orang, ya, yang rajin salat, rajin puasa, ya. Sikapnya selalu banyak diam. Katanya kan diam itu emas, banyak diam, enggak banyak bicara gitu, ya. Kelihatan khusyuk, tampilannya, pakaian itu pakaian orang khusyuk. Wal qulub tambu anhu, tapi hati manusia enggak dekat sama dia. Wa qadruhu fin nasi laisa bidzalik, tetapi kecintaan manusia jauh dari dia, ya. Pandangan orang kepada dia itu kok seperti kurang empati, kurang bersimpati, kurang nyaman gitu, ya. Bukan hanya satu dua orang, tapi umumnya orang seperti itu. Wa ra'aitu man huwa fakhirul libas, tapi ada orang yang kelihatan dunia banget. Ya, berpakaian selalu bagus-bagus. Walaysa lahu kabiru naflin wala takhasyu'in. Kalau dilihat secara zahir, ini secara zahir, ya, enggak banyak melakukan ibadah sunnah. Perilakunya pun enggak khusyuk-khusyuk amat, ya. Kadang-kadang sering bercanda misalnya dengan orang, banyak tersenyum, ya. Tidak kelihatan seperti perilaku orang yang benar-benar saleh. Wal qulub tatahafat alaih, tetapi hati manusia itu selalu menyukai dia. Di mana-mana dia disenangin oleh banyak orang. Fatadabbartu fawajadtu sirra dzalika al-khabi'ah. Ketika aku pikirkan, ternyata penyebab dari semua itu adalah as-sarirah. Karena orang tersebut menyembunyikan amal saleh yang tidak tampak oleh orang banyak. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu menyembunyikan banyak amal soleh di dalam hatinya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Wa ahlus sama, para malaikat yang ada di langit juga berupaya untuk mencintai dirinya. Ketika para malaikat mencintai dirinya, maka ahlul ardi, orang-orang yang ada di muka bumi pun mencintai dirinya. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang tampak khusyuk, tampak baik secara perilaku zahiriyah, tetapi manusia tidak menyukainya. Bisa jadi apa yang dilakukan secara zahir tidak menunjukkan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Intinya, ikhwas kalian fiddin, ketika seseorang itu tampilan lahiriahnya tidak sebaik apa yang ada di dalam hatinya, bahwa apa yang ada di dalam hatinya jauh lebih baik daripada tampilan lahiriahnya, maka pada saat itu seseorang itu telah melakukan ihsan. Tetapi ketika tampilan hatinya dan tampilan lahiriahnya itu sama-sama baik, maka seseorang telah melakukan sikap yang adil di dalam dirinya ketika dia beribadah, bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi kata adil dan ihsan ini ketika dia digandengkan akan memiliki makna yang berbeda. Ini penjelasan para ulama ketika kita membicarakan tentang ibadah, tentang hubungan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan adil atau ihsan itu bisa berlaku baik pada hubungan antara kita dengan Allah maupun hubungan sesama manusia atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Allah mengistilahkan orang-orang yang adil ini dengan muqtasid, orang yang bersikap pertengahan, ya. Pokoknya melakukan ibadah itu pas-pasan.
sesuai dengan hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan apa yang bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kami mewariskan ajaran kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Artinya di antara hamba-hamba kami itu ada orang-orang pilihan. Orang-orang yang memilih iman daripada kekafiran. Faminhum, di antara mereka zalimun li nafsih, ada yang masih suka menzalimi dirinya sendiri. Dia muslim. Ya, dia bukan kafir, dia muslim, telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi kadang-kadang masih suka melakukan kekhilafan. Melakukan kewajiban tapi kadang-kadang meninggalkan larangan tapi kadang-kadang dilakukan juga. Ini namanya zalimun li nafsih. Wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang pertengahan. Ini orang yang adil. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Sebagian di antara mereka itu ada yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Inilah orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat-ayat yang lain kadang-kadang digambarkan orang-orang yang ihsan itu dengan al-muqarrabun. As-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sementara orang-orang yang pertengahan atau orang-orang yang adil itu disebut dengan ashabul yamin. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita berbicara tentang kata Islam, iman, dan ihsan. Ini juga menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan keimanan seseorang. Misalnya dikatakan Islam. Al-Quran menyalahkan orang yang mengatakan dirinya amanna. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang masyarakat Badui Arab yang pada waktu itu masuk Islam mengatakan kami sudah beriman. Padahal secara zahir mereka belum memperlihatkan mazahirul iman, ya, manifestasi daripada keimanan. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui Arab itu mengatakan amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubi. Jangan kalian katakan kami itu beriman, tapi katakan saja kami muslim karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Walamma yadkhul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya apa? Kadang-kadang ada orang yang melaksanakan Islam itu masih kurang porsinya, tetapi secara secara identitas dia adalah muslim. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan dia dari keislaman, tidak. Dia masih muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang masih melakukan tindak kezaliman. Artinya apa? Mazahirul iman, manifestasi iman itu belum tampak dalam dirinya. Manifestasi iman itu seperti apa? Yang disebutkan dalam banyak hadis. Yang disebutkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis misalnya disebutkan la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia menyukai sesuatu itu menjadi milik saudaranya sebagaimana dia menyukai sesuatu itu menjadi miliknya. Ya, kalau dia ingin punya uang, dia ingin juga sesama mukmin mendapatkan uang seperti dirinya. Dirinya berkecukupan, dia mau setiap mukmin juga berkecukupan seperti dirinya. Ketika seseorang memiliki niatan kebaikan seperti itu, maka dia beriman. Ya. Kalau belum seperti itu, belum sampai kepada tingkatan iman, tetapi baru Islam. Begitu juga ketika disebutkan di dalam hadis la yu'minu ahadukum yanamu wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Seseorang di antara kalian tidak beriman kepada Allah ketika dia tidur dengan nyenyak sementara tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Belum beriman. Apakah belum beriman ini berarti dia kafir? Tidak, dia muslim. Tetapi iman itu belum merasuk. Karena pembicaraan di sini bukan pada status, tetapi pada tingkat. Bahwasanya ketika dua kata ini digabungkan atau digabungkan lagi dengan kata ihsan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Di antaranya adalah tingkatan keimanan. Itu di antaranya. Bahwa tingkatan yang pertama adalah Islam. Ini orang yang masih berlaku zalim dalam keimanannya. Kemudian iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Salah satu bukti keimanan ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa nasi ajma'in.
Seseorang tidak dikatakan beriman sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, dari anaknya, dari seluruh manusia di dunia ini. Nah, ini ketika kita berbicara tentang tingkatan. Sehingga orang yang beriman ini orang yang betul-betul sudah berada dalam keadilan, sikap yang adil. Nah, sikap yang lebih tinggi bagaimana? Ihsan. Ihsan itu bagaimana? Anta'budallah ka'annaka tarah. Ketika manusia mampu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Artinya sudah dalam tatanan keikhlasan yang paling tinggi. Ya. Tingkatan keikhlasannya sudah di highest level. Sehingga pada saat itu dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Dia tidak akan mungkin bisa melihat Allah di dunia ini, tapi dia begitu yakin bahwa Allah pasti selalu melihat dia dimanapun dan kapanpun dia berada. Jadi kita kembali kepada pembahasan, sehingga kata adil di dalam istilah iman boleh dikatakan seperti orang yang beriman. Kata ihsan atau fadlun itu seperti orang muhsin atau yang berbuat ihsan. Kata adil itu seperti orang yang iqtisad, ya, orang yang ekonomis dalam melakukan Islam, cukupanlah ya. Dia melakukan kewajiban, meninggalkan larangan meskipun dalam melakukan hal-hal yang disunahkan itu tidak terlalu banyak. Tetapi selalu berupaya melaksanakan kewajiban, selalu berupaya meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ini mukmin. Ini muqtasid, ya. Ini muqtasid. Tapi ketika dia banyak melakukan ibadah sunnah, ya, ketika dia meninggalkan bahkan bukan hanya yang dilarang oleh Allah, bahkan yang mubah saja ditinggalkan karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, karena dia khawatir terjebak dalam hal-hal yang syubhat. Yang halal ditinggalkan karena khawatir terjebak dalam syubhat. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, maka dia sudah menjadi orang yang sabiqun bil khairat atau orang yang berbuat ihsan. Kita kembali kepada pembahasan kitab ini. Keadilan dan ihsan atau fadlun yang disebutkan di dalam kaidah ini sekali lagi berlaku antara hubungan kita dengan Allah seperti dalam contoh-contoh yang disebutkan tadi, juga berlaku dengan hubungan kita dengan sesama makhluk. Maka digambarkan di sini oleh Syekh al-adlu huwa an tu'tiya ma ladaika kama tatlubu malak. Memberikan apa yang kita miliki sebagaimana kita mengambil yang menjadi hak kita, atau melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ini sebenarnya adalah merupakan contoh, ya, contoh dari keadilan. Contoh dari keadilan. Contoh dari keadilan maksudnya bagaimana? Adil dalam definisi bukan seperti itu. Tetapi yang disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh ini memberikan salah satu di antara contoh yang konkret tentang keadilan. Adapun definisinya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, arti al-adlu adalah wad'u kulli syai'in fi mahallih. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqah. Memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Ya, memberikan seseorang, ya, memperlakukan sesuatu sesuai dengan hak-haknya. Itu disebut dengan adil. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan penjelasan yang mirip dengan itu, ya. I'ta'ul haqqi bimiqdarih. Ya, memberikan hak sesuai dengan kapasitasnya, ya, secara proporsional, ya. Itu disebutkan dengan adil. Ketika seseorang memperlakukan seseorang dengan proporsional sebagaimana layaknya, maka dia bersikap adil. Ketika dia melakukan lebih daripada itu, maka itu yang disebut dengan fadlun atau ihsan. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau al-ihsanul asli, ya, al-ihsan asli atau al-ihsan al-ibtidai. Perbuatan ihsan atau keutamaan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang secara spontanitas. Memang merupakan kebaikan yang dia inginkan. Misalnya seseorang meminjam uang 1 juta. Ketika sudah saat waktunya membayar, dia membayar 1 juta. Maka pada saat itu dia telah berlaku adil. Kenapa? Karena dia telah memberikan seseorang sesuai dengan haknya. Tetapi ketika misalnya dia janji membayar setelah 3 bulan, baru 1 bulan dia bayar. Nah, baru 1 bulan dia bayar, maka dia telah melakukan langkah kebaikan. Lebih daripada yang dia janjikan. Maka itu ihsan atau fadlun. Atau ketika dia membayar, setelah membayar dia mengatakan, ini saya kasih kamu 200.000 rupiah. Hadiah buat kamu. Ini namanya ziyadah.
Ziyadah fil khair. Nah, ziyadah fil khair di sini dilakukan seseorang adalah spontanitas dari dia sendiri, bukan merupakan tuntutan, bukan merupakan kesepakatan. Ya. Tapi dia ingin berbuat kebaikan, ya. Orang itu meminjamkan dia uang, dia kembalikan sudah sesuai dengan haknya, tapi kemudian dia ingin berbuat kebaikan kepada orang tersebut. Diberikan uang tadi. Ini disebut dengan ihsan. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap tindakan kita, perilaku kita, mengapa kita katakan tadi bahwa kaidah ini ketika diterapkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin, ya. Karena setiap mukmin itu minimal dia harus mengupayakan berlaku adil. Itu minimal. Karena kalau dia bersikap kurang, maka dia terjebak dalam kezaliman. Ya, orang yang menunda-nunda membayar hutangnya padahal dia mampu misalnya. Atau orang yang misalnya sengaja ya berpaling, bahkan berniat tidak membayar sama sekali. Ini zalim. Atau mau membayar tapi ketika membayar sama teman kurang dikit bayar nggak apa ya. Maksa orang untuk ikhlas, ya. Temannya bilang ya udah nggak apa-apa, ya. Tetapi secara hukum dia telah melakukan kezaliman. Soal kezaliman kemudian dimaafkan oleh temannya atau bagaimana, itu adalah persoalan yang lain, ya. Kita nggak tahu apa yang diucapkan seseorang apakah sama dengan apa yang ada di dalam hatinya, ya. Dia bisa saja bilang nggak apa-apa, tapi dalam hatinya dia marah-marah, jengkel, mangkel, ya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, setidaknya seorang mukmin itu melakukan segala sesuatu itu dengan konsep keadilan, ya. Meletakkan atau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Ya'ta'u kulli syai'in haqqahu bimiqdarihi, sesuai dengan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Maka digambarkan di sini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah memberikan perintah kemudian memberikan motivasi. Wa aqsitu, hendaknya kamu bersikap adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, kemudian Allah memberikan motivasi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Nah, ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa sikap adil ini adalah wajib. Dilakukan min kulli ahadin ala kulli ahadin li kulli ahad. Wajib dilakukan, ya, muncul dalam diri setiap muslim dan muslimah. Merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah dan wajib dilakukan terhadap setiap orang dan segala sesuatu. Makanya tadi dalam contoh dikatakan sampai ihsan itu berlaku pada apapun juga. Terhadap hewan, binatang saja kita harus berlaku ihsan dan adil. Orang yang menanam tumbuhan lalu kemudian dibiarkan tanpa dirawat, itu telah melakukan kezaliman. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan haknya. Loh, ini kan bukan manusia, ya. Iya, tapi dia makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan benda hidup. Tumbuhan itu benda hidup, ya. Meskipun enggak bernyawa, dia benda hidup. Jangankan benda hidup meskipun tidak bernyawa, benda mati sekalipun tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Ya. Benda mati, kitab, ini benda mati, ya. Kitab buku pelajaran. Kita taruh sembarangan, kena minuman, sampai akhirnya kotor sana sini, tidak layak lagi untuk dilihat. Secara hukum Islam ini kezaliman. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memperlakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Ya. Ini sesuatu yang merupakan benda mati, ikhwas kalian fiddin, ya. Apalagi itu benda hidup dan apalagi itu manusia. Maka para ulama mengatakan hakun wajibun itu merupakan kewajiban, ya. Jadi ala kulli ahad li kulli ahad wa li kulli syai'. Terhadap segala sesuatu, terhadap setiap orang, sampai kepada sesama muslim, sampai kepada ahlul bidah, orang yang mungkin dipandang sebagai pelaku kebid'ahan, sampai kepada orang-orang kafir. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai permusuhan orang kepada kalian, kebencian orang kepada kalian, itu kebencian orang-orang kafir, membuat kalian tidak berlaku adil kepada mereka. Bayangkan, orang-orang kafir yang membenci kita tetap harus berlaku adil kepada mereka. Orang-orang yang berbuat kejelekan, kita harus berlaku adil kepada mereka. Orang-orang yang jelas-jelas melakukan misalnya tindak-tindak kebid'ahan yang mufakat, itu merupakan kebid'ahan, ya. Mufakat, saya katakan mufakat itu merupakan kebid'ahan. Atau yang menurut pandangan kita itu adalah kebid'ahan. Itu harus kita perlakukan secara adil.
orang melakukan kesalahan dalam tindakan. Tidak perlu dia digelari, tidak perlu dia dituduh, tidak perlu dia dicap dengan sesuatu yang tidak merupakan hak kita untuk mencapnya. Ya, tidak layak untuk dilekatkan kepadanya, itu nggak boleh. Orang sekadar melakukan dosa misalnya langsung dicap dasar orang bodoh, orang nggak tahu diri, ya. Apakah dia sampai selayak itu disebut demikian? Kita nggak tahu apakah keburukan yang dia lakukan jangan-jangan karena dia betul-betul nggak tahu. Kalau tahu dia pasti akan melakukannya. Atau pada saat itu dia silap dan dia sudah bertobat kepada Allah, kita nggak tahu. Ya jangan kita hukumi lebih daripada itu. Kadang-kadang kita lihat orang melakukan keburukan, melakukan tindakan yang tidak tepat, lalu dihukumi dengan lebih daripada itu. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan tindak yang lahirnya kebid'ahan, lalu kita hukumi dengan hukuman tertinggi dari ahli bid'ah. Kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu dalam neraka. Itu tidak tepat. Nah, karena itu adalah level terakhir daripada hukuman terakhir bagi ahlul bid'ah. Tidak setiap perilaku itu disebut dengan kebid'ahan, maka orang yang melakukan kebid'ahan langsung kita klaim sebagai ahlun nar. Bahkan tidak sepantasnya kita langsung mengklaim dia sebagai ahlul bid'ah. Ahli bid'ah. Karena bisa jadi bid'ah yang kita klaim ternyata bukan bid'ah. Itu yang pertama. Kalaupun memang itu bid'ah, bisa jadi dia telah berupaya untuk menghindari kebid'ahan dan dia menganggap itu bukan kebid'ahan. Sehingga dia diampuni di sisi Allah, dimaafkan di sisi Allah, sementara kita menuduhnya sebagai ahlul bid'ah. Karena kalau setiap kebid'ahan itu membuat kita berhak mengklaim orang melakukannya sebagai ahlul bid'ah, maka tidak ada di antara kita yang akan selamat daripadanya. Jadi para ulama biasa menyebutkan satu amalan itu kebid'ahan, menurut dia, tapi dia tetap menghormati orang yang tidak menganggapnya itu sebagai kebid'ahan kalau memang itu merupakan khilafun mu'tabar, perbedaan pendapat yang masih ditolerir di kalangan para ulama ahlus sunnah. Ya contohnya misalnya Syekh Muhammad Al-Albani mengatakan bahwa bersedekap itu adalah bid'ah. Sementara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu mengatakan mustahab, disunnahkan. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, dari apa yang saya pernah dengar dan pahami langsung dari ucapan beliau itu, beliau mengatakan bahkan wajib. Satu ulama mengatakan bersedekap setelah ruku', ya, setelah kita bangkit dari ruku' itu wajib. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan itu bid'ah. Lalu apakah Syekh Al-Albani menganggap bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah ahlul bid'ah? Tidak. Bahkan beliau pernah terdengar mengucapkan, ya, salah satu di antara murid beliau mengatakan, Syekh Al-Albani mengatakan, kalau aku salat di belakang Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, maka aku akan bersedekap seperti dia. Li'anni a'lamu annahu ala ijtihad. Karena aku tahu dia berada dalam ijtihad. Coba bayangkan. Perbuatan ini sudah dikatakan bid'ah menurut pandangan ilmiah beliau. Tapi beliau tahu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz berijtihad sehingga mengatakan sedekap itu adalah sunnah. Menurut pandangan Syekh Albani, ini salah satu fikih beliau, ya. Beliau menganggap bahwa hal yang mukhtalaf dalam sholat, kalau kita berada di belakang seorang imam, maka kita mengikuti imam tersebut. Ini merupakan mazhab beliau, pendapat beliau dalam masalah fikih. Sehingga beliau mengatakan, kalau saya sholat di belakang Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, saya akan sedekap seperti beliau. Li'anni a'lamu annahu ala ijtihad. Karena aku tahu dia dalam keadaan beristihad. Coba kita lihat di sini, ya. Tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan menurut kita, lalu kita cap sebagai fa'ilu bid'ah, pelaku bid'ah. Karena menurut orang itu bisa jadi itu bukan merupakan kebid'ahan. Sekali lagi ketika khilafnya, perbedaan pendapatnya adalah mu'tabar. Ya, diakui, ditoleransi menurut ahlu sunnah. Bagaimana khilaf itu dikatakan mu'tabar? La yakunul khilafu mu'tabaran illa idza kana lahu hazun minan nazar. Suatu khilaf itu tidak dikatakan ditoleransi menurut ahlus sunnah wal jamaah kecuali ketika khilaf tersebut lahu hazun minan nazari syar'i, ya, memiliki kapasitas untuk menggunakan atau pendalilan, ya, penggunaan pendalilan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, ya. Masing-masing di antara pendapat itu memiliki dalil-dalil, ya, yang istidlal calap kesimpulan hukumnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Meskipun hasilnya bisa saja dia salah, yang kemudian dia terjebak melakukan kebid'ahan. Tapi ketika
seseorang itu telah melakukan prosedur pemahaman dalil sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka pada saat itu khilafnya menjadi mu'tabar. Ada dalilnya, cara istidlal sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka pada saat itu menjadi khilafun mu'tabar. Kita kembali kepada persoalan. Ini salah satu di antara contoh, ikhwas sekalian fiddin. Begitu juga sikap kita bahkan kepada orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir yang melakukan kekafiran juga diperlakukan, disikapi dengan keadilan. Makanya Nabi SAW tidak dikenal sebagai orang yang suka syattan, suka ta'an, suka la'an, ya. Terbiasa dengan melaknat, mengecam dan lain sebagainya. Meskipun beliau hidup berhadapan bahkan langsung berperang dengan orang-orang kafir. Coba bayangkan, hidup ya berhadap-hadapan langsung berperang. Pernah dizalimi, sahabat-sahabat beliau dibunuh dan dizalimi. Langsung melakukan praktek perperangan dengan orang-orang kafir yang menyerang beliau. Tetapi apakah lidah beliau itu penuh dengan kecaman-kecaman di sana sini? Tidak. Sebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi beliau melakukan kecaman habis-habisan terhadap orang-orang kafir? Tidak ada. Beliau sangat menjaga lisan beliau meskipun mereka orang-orang kafir. Beliau tetap memperlakukan dengan adil. Bahkan beliau sering mengucapkan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka hanya belum tahu saja. Aku berharap dari tulang sulbi mereka yang kafir ini akan lahir orang-orang yang nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan-ungkapan yang sering diucapkan oleh Nabi. Kalaupun beliau melakukan satu kecaman, itu ala kadarnya saja. Ala kadarnya saja, tidak berlebih-lebihan. Beliau pernah mengatakan, ya Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Karena digelari Abu Jahal itu karena kejahilannya, ya. Abu Jahal itu orang yang cerdas, ya, tapi orang kafir yang aneh. Banyak orang kafir itu yang masih membenarkan Nabi dalam sebagian hal, tapi menyalahkan Nabi dalam sebagian yang lain. Tapi Abu Jahal ini selalu berusaha menyalahkan Nabi. Jadi setiap ucapan pasti salah menurutnya. Setiap tindakan Nabi pasti salah. Bahkan yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang kafir dan dibenarkan juga salah kalau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga digelari Abu Jahal. Maka beliau digelari oleh Nabi Fir'aun hadhil ummah. Ini adalah kata yang paling jelek yang pernah diucapkan Nabi terhadap Abu Jahal. Dan itu tidak diucapkan berulang-ulang. Setiap waktu diucapkan, ini Fir'aun hadhil ummah. Tuh datang Fir'aun. Tidak seperti itu. Nah, ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, sikap adil itu adalah wajib. Jangan sampai kebencian orang-orang terhadap diri kita membuat kita bersikap tidak adil kepada mereka dalam bersikap. Ini yang diperintahkan di dalam Islam. Nah, kepada orang-orang kafir kita harus bersikap adil. Kepada ahlul bidah kita harus bersikap adil. Apalagi kepada sesama muslim, apalagi sesama ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 126. Allah berfirman demikian, kalau kalian pun harus membalas orang-orang yang telah berbuat kezaliman kepada kalian, balaslah sebatas yang mereka lakukan kepada kalian. Wala in sabartum, tetapi kalau kalian bersabar itu lebih baik. Sebagian di antara ulama tafsir mengatakan asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika dalam perang Uhud itu orang-orang kafir melakukan tindakan yang kejam. Melakukan tamsil, ya. Melakukan tamsil, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan ayat ini sudah mansuh hukumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ya, tidak mansuh hukumnya, tetapi diselaraskan maknanya dengan dalil-dalil yang lain. Ketika di dalam perang Uhud terjadi kekalahan kaum muslimin pada waktu itu, orang-orang kafir melakukan tindakan yang kejam, memotong-motong badan orang Islam pada waktu itu. Ya, nggak saya sebutkan di sini karena menjijikkan sekali. Kemudian orang-orang mukmin merasa marah. Mereka mengatakan, kalau seandainya kami berperang lagi dan menang, kami akan memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kita. Maka turunlah firman ini, ya, kalaupun kalian harus membalas, balaslah sama persis dengan apa yang mereka lakukan kepada kalian. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Dan balas itu nggak lebih itu susah loh. Ya. Kita dipukul, pak, ya, kita balas dengan yang sama. Jangan-jangan pukulan kita lebih keras dari pukulan dia.
Atau kita mukul sama dia sama-sama di wajah tapi nggak tepat, ya. Maunya mukul pipinya kena matanya. Ya namanya mukul, apalagi orang yang belum belajar pukulan tepat, ya. Ya kalau mukul selalu nyasar, ya. Bukan ahli bela diri, ya. Sangat susah. Makanya dikatakan kalau kalian bersabar maka itu akan lebih baik buat kalian. Akhirnya para sahabat mengatakan bagaimana? Sabarna. Kami memilih untuk bersabar. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi kalaupun suatu saat kita membalas perlakuan yang sama orang-orang kafir kepada kita misalnya dalam satu peperangan, maka kita harus memperlakukannya sama persis, tidak boleh lebih. Ketika lebih kita telah berlaku zalim. Maka tindakan yang paling baik menahan diri. Karena sikap adil dalam hal ini sangat sulit. Adil kalau udah urusan balas dendam itu susah. Sangat-sangat sedikit orang yang akan bisa melakukannya. Oleh sebab itu jalan yang paling tepat adalah kita memilih ihsan di sini. Memilih ihsan, ya, di mana ihsan itu levelnya lebih baik daripada keadilan. Ketika kita berlaku adil kita tidak dosa, tetapi kalau kita berbuat zalim kita dosa, maka lebih baik kita memilih ihsan. Ya, sama dengan hadis yang saya sebutkan kemarin, ya, al-mustabbani maqala, ya, kalau dua orang saling mencaci maki, fa'ala alal badi minhuma illa ayyata di al-madlum. Maka yang berdosa adalah orang yang pertama kali mencerca, pertama kali mencaci. Tapi artinya orang yang membalas ini nggak dosa, asalkan balasannya itu tidak lebih. Tapi jarang orang yang dicaci maki membalasnya itu nggak lebih, itu susah, ya. Dasar kamu goblok, kamu itu yang goblok banget, ya. Paling nggak ditambahin banget lah, ya. Biar dalam dirinya kalau udah balas ya lebih nyakitin. Susah karena ini masalah nafsu. Maka pada saat seperti itu akan lebih baik seandainya seseorang itu menahan diri. Ya. Menahan diri untuk tidak membalas sama sekali. Karena dikhawatirkan kalau dia membalas, dia akan membalas dengan lebih kejam. Karena ada orang yang sering bilang, saya ini sabar, tapi kalau sudah hilang kesabaran saya tahu sendiri. Wah, ini bahaya ini. Ya. Orang yang semacam ini jangan sekali-sekali balas dendam. Apapun yang diperlakukan orang terhadapnya, dia jangan balas. Karena kalau dia balas, dia akan berlebihan. Ya lebih baik kamu sabar aja udah. Ya. Kamu tetap dengan kesabaran kamu. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ اللَّهُ. Ganjaran keburukan itu dengan keburukan yang sama. Tetapi ketika seseorang itu memaafkan dan mengampuni, maka ganjarannya akan dia terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memaafkan itu lebih baik, ya. Makanya fadlun dan ihsan itu lebih baik. Tetapi sebagian ulama mengatakan begini, fadlun, keutamaan atau ihsan itu menjadi lebih baik. Tetapi ada sebagian di antara ulama yang memberikan syarat. Setidaknya ada dua syarat. Ada dua syarat ketika keutamaan tersebut itu menjadi lebih baik atau boleh dilakukan oleh seseorang daripada sekedar bersikap adil. Syarat yang pertama, Allah yukhalif al-adala. Tidak boleh bertentangan dengan keadilan itu sendiri. Ada orang yang mau bersikap lebih tapi malah jadi nggak adil. Contohnya, misalnya kita punya beberapa orang anak, ya, 5 orang anak, masing-masing kita kasih 100.000 rupiah. Lalu duitnya lebih 20.000. Ya udah, saya kasihkan ke salah satunya ini sebagai hadiah saja. Tadi kan udah adil nih, ya. Sudah adil 100.000. Ini saya kasih yang 20.000 buat si fulan. Anak nomor 3 misalnya seperti itu. Maka pada saat itu tidak bisa. Kenapa? Karena ketika dia melakukan tadi, meskipun dia mengatakan ini kan keutamaan, hanya kelebihan saja saya berikan. Ketika dia melakukan itu, berubahlah konsep keadilan tadi menjadi tidak adil. Artinya diberikan kepada seseorang 120.000, tapi sementara yang lain menjadi 100.000 saja. Ini kan jadi tidak adil. Pada saat itu, apa yang dia niatkan sebagai kelebihan, akhirnya justru bertabrakan dengan konsep keadilan. Nah, pada saat itu tidak diperbolehkan. Maka melebihkan sesuatu itu tidak diperbolehkan ketika kelebihan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan. Kalau tidak bertentangan gimana? Nggak apa-apa. Ya, misalnya, ya, seseorang ini punya 2 orang istri, ya. Satunya belum punya anak, yang satunya sudah punya anak 4 atau 5 orang misalnya. Lalu pada satunya diberikan 100.000 rupiah, yang ini diberikan 150.000 rupiah.
dengan asumsi 50.000 ini adalah untuk kebutuhan 4 orang anaknya. Ya. Ini konsepnya kan memberikan nafkah kepada 2 orang istri nih ya. Nafkah kepada 2 orang istri. Nah, ketika dia memberikan lebih, kelebihan ini dia berikan, kelebihan ini tidak bertentangan dengan konsep ya. Tidak bertentangan dengan konsep keadilan, bahkan bisa jadi masuk dalam kewajiban keadilan itu sendiri ya. Karena di dalam Islam yang namanya al-adlu tidak selamanya sama dengan al-musawat atau persamaan. Ya. Adalah pendapat yang salah ketika seseorang mengatakan adil di dalam Islam itu artinya persamaan. Tidak. Adil di dalam Islam itu memberikan setiap hak sesuai dengan haknya secara proporsional. Itu adil. Tidak harus selalu sama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Allah memberikan pesan kepada kalian ya, memerintahkan kepada kalian ketika kalian memberikan warisan, anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat dari anak perempuan. Sama enggak? Enggak sama. Tapi adil enggak? Adil, itulah keadilan di sisi Allah. Dan tentunya ada hikmah ketika para ulama menjelaskan kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian. Hikmahnya banyak. Kita enggak berbicara tentang hikmah. Hikmah pasti ada. Ya, hikmah itu yang menunjukkan keadilan Allah. Tetapi dalam konteks yang terlihat secara lahiriah itu tidak sama. Ini 2 bagian, 1 bagian itu jelas tidak sama. Tetapi di dalam mata pandang Islam itu adalah keadilan. Karena ada banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan sesuatu itu diperlakukan secara tidak sama. Aurat laki-laki sama perempuan sama nggak? Beda ya. Yang wajib ditutupin seorang wanita dengan yang wajib ditutupi laki-laki nggak sama. Tetapi itu adil atau tidak? Adil ya. Kemahaadilan Allah sesuai dengan kebutuhan wanita, sesuai dengan kebutuhan pria. Semua itu dengan kemahaadilan yang akan kita dapatkan dalam hikmah-hikmahnya. Tapi kita sebagai seorang mukmin, sebelum kita mengetahui hikmahnya sekalipun kita mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi seorang mukmin kalau mau melakukan syariat Allah yang penuh dengan keadilan ini nggak perlu harus dapat hikmahnya dulu. Saya mau dapat hikmahnya dulu sholat subuh, baru saya mau sholat subuh ya. Nanti sholat subuhnya nggak khusyuk, nggak sholat. Nggak dapat hikmah sholat, nggak sholat. Itu salah. Jadi hikmah daripada ibadah, hikmah dari kemahaadilan Allah itu bisa saja didapatkan di dalam perjalanan kita melaksanakan ibadah. Tapi jangan dijadikan itu syarat kita mau melakukan ibadah. Jadi kita kembali kepada persoalan fa'abahallahu muqabalatal jani bimithli jinayati. Diperbolehkan seseorang memperlakukan orang lain yang berbuat zalim kepadanya sebatas kezaliman yang dia perlakukan kepadanya. Summa naddaba ilal afwi, tapi kemudian Allah memberikan jalan yang lebih baik yaitu al-afwu, memaafkan, dan itu adalah al-fadlu atau al-ihsan. Wa kadzalika al-muta'amilani bi jami'i anwa'il muamalat al-adlu fiha wajib. Setiap orang yang melakukan muamalah dengan siapapun maka muamalah itu dilakukan dengan keadilan. Ya, orang berjualan kemudian tawar-menawar sampai kepada kesimpulan ya. Tadinya ditawarkan 150.000 ya, dia nawar 100.000, akhirnya sepakat di 125.000. Maka sikap yang adil adalah si pedagang menerima 125.000, si pembeli memberikan 125.000. Tapi ketika si pembeli mengatakan, "Nih, saya berikan juga 150.000." Loh, tadi kan sudah ditawar, iya, tapi 25.000 ini saya jadikan sebagai sedekah. Saya jadikan sebagai hadiah. Kalau tadi tidak dia tawar, dia nggak dapat pahala tambahan. Tapi begitu dia tawar, ya. Ini kadang-kadang saya sama keluarga ini dulu sering ketawa, ya. Dulu waktu saya tinggal di Medan itu kebiasaan kalau naik becak seperti itu ya, ditawar, "Berapa? 5.000. Udahlah 3.000, Pak." Oke, sampai di tempat kita kasih 5.000. Ya, saya ditanya kenapa? Kenapa dikasih 5.000 juga? Ya iya, kalau tadi kita kasih 5.000 dari awal tanpa ditawar, nggak dapat pahala tambahan. Kalau ini dapat tambahan, dia kan malah senyum senang. Nah, coba dia 5.000 dikali 5.000 biasa aja. Tapi begitu sudah ditawar 3.000, dikasih 5.000 tambah senang nggak dia? Pasti tambah senang. Aduh, akhirnya dapat 5.000 juga. Ini ihsan, ikhwas sekalian fiddin. Ini ihsan. Dan itu nggak wajib hukumnya, karena yang wajib adalah adil. Begitu juga si penjual juga bisa berlaku dengan hal yang sama. Sudah dikasih uang 125.000, kemudian barangnya ditambahin, nih saya tambahin 1 buahnya. Ada nggak pedagang yang begitu? Ada. Nah, itu berlaku kebaikan. Nah, kita jangan malah suudzon, waduh, jangan-jangan saya nawarnya kemurahan ini ya. Waduh, jangan-jangan dia nipu saya ini ya. Jangan seperti itu ya, karena ini adalah bentuk ihsan. Bentuk ihsan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Begitu kita sudah tawar, penawaran sampai kepada ininya,
ditambahkan, dan kalau kita hitung-hitung tambahannya, wah ini nilainya sama dengan apabila saya nggak nawar tadi. Tapi itulah ikhwaskan fillah dimuliakan Allah, dalam muamalat kita wajib melakukan adl, tapi juga kita dianjurkan untuk melakukan ihsan. Wa huwa an tu'ti alladhi 'alaika kama ta'khudhu alladhi lak, yaitu melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Mengambil hak kita tapi juga memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Wal fadlu fiha mandubun ilaih. Dan ketika kita melakukan kelebihan itu akan menjadi suatu keutamaan bagi diri kita. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang talak. Ya. Talak terhadap wanita yang belum sempat dikumpulin. Jadi baru menikah, kemudian melakukan akad, tiba-tiba terjadi sesuatu, ya. Yang akhirnya sudahlah kalau gitu kita nggak usah, kita bercerai saja. Padahal belum terjadi proses hubungan suami istri. Maka pada saat itu di dalam syariat fanisfu ma faradtum, seseorang berhak mengambil setengah daripada yang sudah ditetapkan sebagai mahar. Misalnya mahar udah ditetapin nih tapi belum dikasih, ya. Atau sudah diserahkan tapi belum dinikmatin gitu ya. Maka dia berhak mengambil separuhnya. Separuhnya itu dia berhak mengambilnya. Separuhnya diserahkan, tidak boleh diambil lagi untuk menjadi hak daripada wanita yang dinikahi. Tetapi ketika seseorang itu mengatakan ya sudah, ini yang sudah saya serahkan, nggak perlu diambil lagi, ini sudah jadi hak kamu saja, maka itu menjadi keutamaan fadlun atau ihsan. Maka Islam menyebutkan di sini walatan sawul fadla bainakum. Jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Kan tadinya kamu mau nikahin dia karena sudah sama cocokan ya, sudah saling mau ya. Tapi ada sesuatu yang menyebabkan kalian harus membatalkan pernikahan tersebut. Jangan melupakan keutamaan tadi. Langkah kita sudah mau nikahi dia itu sudah menunjukkan kita melihat keutamaan pada dirinya untuk dinikahi. Nah, jadi itu dihargai dengan cara apa? Ya sudah, dilepaskan saja. Wa amara ta'ala bi akhdhil haqqi minal wajid halan wa inzaril mu'sir. Begitu juga soal hutang misalnya. Allah Subhanahu wa taala ya dalam syariatnya nih memperbolehkan memberikan hak kepada seseorang mengambil hutang dari orang yang memang mampu membayarnya. Dia mampu membayar, bahkan meskipun dia belum bayar, dia bisa diingatkan. Bayar hutangnya. Dengar kamu kemarin dapat uang sekian ya. Nah, itu hak, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Asal jangan di depan orang banyak ya. Kalau di depan orang banyak itu menjadi zulmun, kezaliman lagi ya. Karena itu bukan merupakan hak kita untuk mempermalukan dia di hadapan orang banyak ya. Cukup mengingatkan saja. Wa inzarul mu'sir, tapi ketika seorang itu kesulitan, kita bisa melakukan penundaan, penangguhan. Ini udah jatah tempo ya, saya tahu kamu belum punya uang ya, sudah nanti kapan-kapan kalau kamu punya uang saja. Nah, inzarul mu'sir ini adal. Ya, para ulama umumnya jumhur ulama mengatakan ini adal, bukan ihsan, tapi adal. Ya, tetapi yang merupakan fadlun adalah kalau seandainya wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kita bersedekah dengan ya sudah saya putihkan saja hutang kamu daripada kamu entah kapan-kapan juga nggak jelas dapat uangnya kapan ya. Apalagi kondisi sekarang ini ya orang nggak bisa keluar cari nafkah misalnya. Ya udah hutang kamu ya saya putihkan saja ya. Nah, ini bukan anjuran ya, bukan anjuran, nanti dianggap anjuran untuk semua ikhwah yang punya piutang pada saat ini diputihkan saja, ditangguhkan atau diputihkan saja. Tapi kalau yang mau melakukannya silakan ikhwas, ya, itu bagus ya. Wah ini kasihan nih teman-teman saya nyari uang susah ini ya. Ya pemerintah saja yang memberikan kelonggaran apalagi saya. Ya. Nah, jadi ikhwaskan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak contoh ya di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adal. Tadi sudah saya sebutkan ya. Saya agak lupa tadi menyebutkan tentang syarat yang kedua ya, bahwa keutamaan itu boleh dilakukan dengan syarat yang pertama dia tidak bertentangan dengan konsep keadilan. Yang kedua adalah ketika dia tidak menimbulkan mafsadah, alla yakun fihi mafsadah. Bagaimana keutamaan bisa menimbulkan mafsadah? Ya contohnya misalnya ada orang yang suka kebut-kebutan, ya, kemudian bikin kaget orang sampai jatuh misalnya, ya, kemudian dibawa ke pengadilan. Lalu orang yang menjadi korban mengatakan ya sudah, semua saya maafkan. Tapi kemudian dia ngelakukan lagi, gitu. Ya.
Ketika dia terus melakukan begitu dan orang selalu mengatakan saya maafkan kamu, ini bahaya. Ya, pada saat itu para ulama umumnya mengatakan lebih baik dia dikenain denda, dihukum, agar apa? Agar dia tertahan atau berhenti dari melakukan perbuatan salahnya tadi. Karena kalau tidak korbannya akan semakin banyak. Ketika kita berniat mau ihsan, ternyata malah menimbulkan mafsadah, itu nggak bagus. Ada orang misalnya menunda membayar hutang atau belum bisa membayar hutang, dan ketika ditanya memang jawabannya selalu saya itu nggak punya uang. Tapi kemudian kita tahu bahwa dia itu selalu berlaku begitu kepada banyak orang, ya. Dan kemudian dia juga punya uang yang kalau dia mau membayar sekarang seluruh hutangnya itu bisa. Sekarang pun dia bisa membayar semuanya, tapi dia memang menunda-nunda. Kadang-kadang orang punya duit kayak gitu, bayar hutang dulu atau jangan dulu nanti deh. Ini untuk yang lain dulu, ya. Untuk jalan-jalan dulu, untuk ini dulu. Nah, pada saat seperti itu, ketika seseorang memberikan kelonggaran, bisa jadi merupakan keburukan, mafsadah, karena kebiasaan itu akan terus berlangsung. Begitu teman-temannya nggak ada yang menyuruh dia untuk membayar hutangnya, dia akan semakin merajalela hutang sana, hutang sini. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi oleh sebab itu ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Seseorang itu tidak layak mengucapkan kata-kata yang jelek kecuali ketika dia dizalimi. Ya, ketika dia dizalimi, dia boleh mengucapkan kata-kata jelek yang sepadan, ya, dengan apa yang diperlakukan terhadap dirinya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim, kecuali orang yang zalim. Tapi ketika seseorang itu memaafkan dan memilih untuk menjaga lisannya, maka itu lebih baik. Seperti sudah saya bilang tadi, karena kadang-kadang seseorang itu mengucapkan lebih daripada yang seharusnya. Ya, seperti digambarkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan ini mengkhawatirkan sekali. Umar bin Abdul Aziz menggambarkan kepada seorang laki-laki yang dia mencela seseorang yang melakukan kezaliman kepada dia. Tapi setiap jumpa orang ini selalu bicarakan. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, kamu telah melakukan perbuatan dengan menggibah orang tersebut terus-menerus. Kamu tidak sadar, bisa jadi semua gibah kamu itu sudah lebih dari cukup untuk membayar semua kesalahan dia. Jadi artinya dosa dia itu dari gibahnya itu sudah terhapus. Dan akhirnya bersisa dosa yang harus kamu tanggung. Bayangkan, itu artinya kamu memberikan pahala kepada orang yang berbuat gibah kepada yang berbuat zalim kepada kamu, dan menanggung dosa orang yang menzalim kamu. Ngeri nggak? Orang udah zalimin kita ini, ya, udah zalimin kita. Kita harus memberikan pahala sama dia, dan ujung-ujungnya akhirnya kita menanggung dosa dia. Ngeri sekali kan? Itu artinya sudah susah di dunia, susah di akhirat. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita bersikap tidak adil dalam hal ini seperti itu. Ya, contohnya misalnya seseorang yang menganggap orang lain berbuat jelek. Di zaman sekarang ini misalnya ada orang membaca status orang lain, lalu dia merasa wah ini nyindir saya nih. Lalu dibalas lagi dengan sindiran, kecaman. Oh, orang sudah berilmu kok gini kayak gini, ha? Misalnya dia berkata seperti itu. Bisa jadi yang diucapkan tadi sama sekali nggak ada tujuan menyindir kita. Itu hanya ucapan, adalah untuk tadabbur, untuk introspeksi diri misalnya. Tapi dia karena merasa melakukan perbuatan yang seperti itu kepada orang tadi, dia merasa disindir. Akhirnya dia balas. Nah, balasan ini sangat tidak proporsional, ya. Ini bukan hanya zalim tapi zalim banget gitu loh. Zalim banget, pertama belum tentu yang di sana memang mau menyindir dia. Yang kedua, kalaupun dia menyindir, belum tentu statusnya dibaca oleh orang tersebut. Sehingga menjadi pelajaran, ya, menjadi pelajaran bagi orang tersebut untuk menarik ucapannya. Yang ketiga, bisa jadi yang kita ucapkan lebih daripada keburukan dia dalam sindiran, itu kita balas dengan sindiran yang lebih kejam lagi. Kan biasanya begitu, disindir dikit, balasnya banyak. Dia yang lebih daripada itu membuat orang lain bersuudzon. Biasanya kan orang jadi kepo. Siapa sih orangnya? Siapa nih? Oh, jadi kepo saya. Hah? Biasanya orang akan seperti itu, ya. Orang akan bertanya, ada deh, lalu keluar juga. Atau kalau mau tahu inbox aja, bahaya. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang sama sekali tidak proporsional, ya. Sikap adil kita. Tadi sekali lagi, kita wajib bersikap adil bahkan kepada orang-orang kafir. Bukan berarti kita mengatakan mereka tidak kafir, salah. Karena itu nggak adil. Ya. Orang kafir ya kita katakan sebagai kafir. Tapi kafir itu juga bermacam-macam kan. Maka dalam Islam itu ada kafir muharib. Orang kafir yang memang memerangi kita.
Qatilul ladzina yuqatilunakum, pada saat mereka memerangi kita, maka kita membalas memerangi mereka. Tapi ada orang-orang kafir yang berada dalam perjanjian damai dengan orang-orang Islam, seperti dalam perjanjian Hudaybiyah misalnya, ya. Orang-orang kafir yang hidup damai dengan orang-orang Islam, maka perlakuan pun berbeda. Bahkan ada orang-orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam, itu yang disebut dengan kafir zimmi. Nah, jadi ada kafir itu yang musta'man, ya. Ada kafir zimmi, ada kafir itu yang hidup di wilayah aman dengan sesama orang yang beriman, ada kafir yang hidup di negara Islam, ada kafir yang memang mereka memerangi umat Islam. Maka perlakuannya tidak sama, sikap tidak sama, ya. Ujaran kita kepada mereka juga tidak sama. Dan kalaupun orang-orang kafir itu melakukan kezaliman sebagaimana kezaliman mereka, kita juga harus bersikap adil dalam menyikapi mereka. Tidak berlebihan di dalam mengecam mereka, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Makanya Nabi SAW ketika terjadi peperangan antara Persia dan Romawi dulu, ya. Lalu beliau SAW mengatakan Romawi ini yang akan menang. Secara zahir Persia ini baru aja orang Romawi kalah perang sama Persia, pasti dia akan kalah lagi. Itu kata orang-orang kafir. Lalu Nabi membela orang Romawi. Kenapa beliau membela orang Romawi? Kan orang Romawi itu beragama Nasrani, ya. Bagaimanapun yang namanya Nasrani atau Ahlul Kitab lebih dekat kepada orang Islam daripada Persia, para penyembah api. Ahlul Kitab ini berada dalam agama yang sama dulunya. Di masa kehidupan Nabi Isa, baru ketika datang Nabi Muhammad terjadi perbedaan dalam menyikapi Nabi Isa, ya, dan dalam menyikapi Nabi Muhammad SAW. Karena orang Islam menganggap Isa itu adalah salah satu di antara Nabi Allah yang harus dihormati dengan segala keutamaan beliau dan akan diutus kembali di akhir zaman, ya. Kemudian menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Nah, ini yang tidak diterima oleh orang-orang Nasrani. Tapi kita tetap memiliki penghormatan kepada mereka sebagai Ahlul Kitab. Maka ketika terjadi peperangan antara mereka dengan Majusi, Nabi lebih memilih Romawi. Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kali ini memang Romawi kalah, tapi beberapa saat kemudian mereka akan menang. Itu dikabarkan Nabi kepada mereka dan terjadilah apa yang terjadi. Dan kemudian Romawi mengalami kemenangan dalam peperangan. Ini sikap adil, ikhwas fillah, ya. Bagaimana kepada orang-orang yang sama kufur saja, sama orang kafir saja, Nabi memiliki penilaian yang berbeda. Orang Ahlul Kitab pada waktu itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada Ahlul Kitab, ya, dari raja-raja yang tidak menerima Nabi tapi memberikan hadiah, ya, menolak dengan penolakan yang baik, ya. Ada raja-raja yang menolak dengan kejam, ya. Ada yang kemudian menerima masuk Islam seperti Raja Najasyi, ya. Herakles pada waktu itu tidak menerima tapi mengakui kebenaran Islam, ya. Raja-raja Mesir pada waktu itu tidak menerima tapi mereka memberikan hadiah kepada Nabi, menolak dengan cara yang baik. Maka perlakuan Nabi kepada mereka berbeda-beda. Mereka yang merusak menyobek ya surat dari Nabi SAW kemudian didoakan sehingga akhirnya kerajaan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak didoakanlah Nabi dan kemudian akhirnya menjadi bagian daripada negara Islam seperti Mesir. Seperti Najasyi. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan Allah. Ini salah satu di antara bentuk bagaimana Nabi menyikapi orang-orang kafir pun secara berbeda-beda. Ya. Mereka yang sudah jelas-jelas ditawari Islam kemudian menolak pada waktu itu disikapi dengan berbeda-beda. Jadi ikhwati fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhanil maqamani li ahli al-'adli lil munsifin wal fadl lis-sabiqin. Maka kedua tingkatan ini, keadilan itu menjadi sifat bagi orang-orang yang insaf, orang yang bijak, orang yang adil, ya, orang yang bijaksana. Wal fadlu lis-sabiqin. Sementara ihsan atau fadlun itu menjadi sifat bagi orang-orang yang digelari di dalam Al-Qur'an as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi dalam sebagian ayat orang-orang yang ihsannya digelari dengan muhsinun, digelari dengan sabiqun, digelari dengan muqarrabun. Itu artinya sama. Muqarrabun, muhsinun, kemudian as-sabiqun, was-sabiqun. Itu sama artinya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul dalam melakukan Islam itu adalah yang terbaik. Jadi para ulama memberikan contoh seperti ini. Ya, gambar-gambarannya kalau
digambarkan dalam berbagai bentuk karena disebutkan di sini wa man qassara dunahuma fahuwa minadz zalimin, yang melakukan di bawah 2 tingkat itu maka dia zalim. Wa yatafarra ala dzalika al ibadat kal wudu, ya. Itu bisa berlaku dalam semua ibadah seperti wudu, salat, puasa, haji dan lain-lain. Dalam zakat misalnya, ya, dalam menginfakkan harta, orang yang adil itu yang membayar zakat yang diwajibkan kepadanya, nggak lebih nggak kurang, asal dia sudah melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya. Kemudian kalaupun dia melaksanakan kewajiban lain, misalnya kewajiban membantu orang yang betul-betul dia tahu dia sedang kekurangan, pada saat itu dia berkewajiban membantunya. Tapi di luar itu dia tidak mengeluarkan infak, entah itu untuk masjid, infak untuk apapun, fisabilillah, tidak. Maka dia sudah bersikap adil. Tapi posisinya itu betul-betul di pertengahan, ya. Tergelincir dikit zalim dia. Ya. Maka orang yang mencukupkan di sini itu mengkhawatirkan. Oleh sebab itu dianjurkan kita untuk berinfak, bersedekah, ya, untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Jangan sampai kita tergelincir, karena kalau orang mencukupkan dengan yang adil saja, maka pada saat itu dikhawatirkan dia akan terjerumus. Kira-kira seperti itu. Begitu juga ketika orang berwudu, ya. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biwudu'in, ya. Hadis Utsman yang terkenal, ya. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Nabi meminta diambilkan air wudu, tempat air wudu. Fatawadda'a wahidatan, kemudian beliau berwudu 1 kali basuhan. Faqala hadzal wudu alladzi la yaqbalu Allah salata ahadikum illa bih. Ini wudu yang hanya dengan itu Allah menerima salat seseorang. Fatawadda'a tsnaini, kemudian berwudu 2 kali dan beliau mengatakan hadza wudu'ul umami min qablikum. Ini wudu umat sebelum kalian. Kemudian beliau berwudu fatawadda'a salasan, berwudu 3 kali dan beliau mengatakan hadza wudu'i wa wudu' anbiya min qabli. Ini wuduku dan wudu para nabi sebelumku. Maka yang pertama itu adalah yang wajib, ya. Yang kedua itu sudah masuk fadlun, ya, atau ihsan. Dan yang ketiga afdal, ya. Itu yang disebut oleh para ulama fadlin, ihsanun ala ihsan, ya. Artinya keutamaan di atas keutamaan. Sudah keutamaan tambah keutamaan lagi, ya. Jadi demikian ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari pertemuan kita, bahwa dalam segala hal setiap mukmin dianjurkan untuk bersikap adil dalam segala hal, terhadap segala sesuatu dan terhadap setiap makhluk Allah, termasuk terhadap setiap manusia, ya, setiap muslim, bahkan terhadap ahlul bidah, terhadap orang-orang kafir dan semuanya. Sikap adil itu yang menyebabkan kita tidak melakukan sesuatu di luar batas yang diizinkan bagi kita. Melakukan segala sesuatu itu secara proporsional, tidak berlebihan. Karena saya sering mengatakan, ini sebagai penutup, segala perkataan yang benar pun kalau diucapkan terlalu berlebihan, akhirnya menjadi tidak tepat sasaran, bahkan bisa menjadi salah. Ya, sesuatu yang benar kalau diucapkan berlebihan bisa menjadi tidak tepat sasaran, bahkan akhirnya menjadi salah. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.